Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Denny Zulniadi, Anda menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru ya atau PPDB. Bersama saya sudah hadir Asisten Kepala Divisi Lampung Pos, Bang Muharrem Chandra Lugina. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Benahi benang kusut PPDB. Pendidikan merupakan investasi besar bagi perjalanan sebuah bangsa. Pemerataan pendidikan di semua wilayah menjadi keharusan yang harus mendapat perhatian. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dalam memenuhi hak warga negara sesuai ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu prinsip yang tersirat dalam undang-undang tersebut yakni penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Setiap tahun ajaran baru, penyelenggara pendidikan mulai SD, SMP, dan SMA membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Pelaksanaan PPDB dengan menyediakan 4 jalur penerimaan yakni zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Pengumuman PPDB Bandar Lampung untuk tingkat SD pada 1 Juli, PPDB SMP pengumumannya 2 Juli 2024, dan jalur zonasi reguler dan perpindahan orang tua pengumuman 11 Juli 2024. Jenjang SMA, SMK pun sudah diumumkan 29 Juni 2024. Beragam permasalahan pun kerap muncul dari pelaksanaan PPDB. Masalah yang tidak hanya berasal dari penyelenggara pendidikan saja, tapi juga orang tua peserta didik. Kecurangan terkait kartu keterangan untuk jalur zonasi menjadi masalah yang kerap terjadi. Begitu juga dengan kebijakan sekolah yang menimbulkan protes dari orang tua peserta didik. Dalam situasi saat ini yang tidak baik-baik saja, sekolah negeri menjadi tujuan utama mayoritas orang tua peserta didik. Masalah muncul saat peserta tidak tertampung di sekolah tujuannya. Perlu adanya solusi tepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan menyalurkan peserta didik ke sekolah lain yang kuotanya belum terpenuhi. Pelaksanaannya dengan mekanisme yang jelas agar tidak menyalahi aturan. Permasalahan yang terjadi seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak dini. Sebab pelaksanaan PPDB menjadi hal rutin terjadi setiap tahun. Masalah yang muncul bukan saja merugikan peserta didik, melainkan juga membuat semakin jauh dari cita-cita pemerataan pendidikan. Semua pihak terkait di sektor pendidikan seharusnya sudah peka, sehingga permasalahan tidak muncul. Kondisi yang terjadi menunjukkan ada sikap abai dari pihak terkait. Sangat wajar jika masyarakat berharap besar para pemangku sektor pendidikan untuk lebih serius menangani permasalahan yang terjadi. Pendidikan merupakan sektor yang sangat vital bagi kemajuan bangsa dan negara. Dalam upaya pemerataan pendidikan harus kita akui, masih banyak terdapat permasalahan. Kualitas sekolah dengan sarana dan prasarana pendukungnya yang tidak merata menjadi salah satu persoalan klasik yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Stigma sekolah favorit pun masih terus bersemayam dalam benak sebagian besar orang tua peserta didik. Kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip pendidikan yang demokrasi dan berkeadilan masih jauh api dari panggang. Keinginan kuat untuk terus memperbaiki dunia pendidikan harus terpatri kuat dalam diri seluruh pemangku kepentingan. Jangan pernah abai dengan pendidikan. Pendidikan menjadi modal penting dalam menata bangsa dan negara ke depan menjadi lebih baik. Untuk itu, jangan pernah main-main dengan pendidikan. Ya, Bang Lulu, mengenai tema tajuk kita hari ini yaitu judulnya kita mengangkat benahi benang kusut PPDB ya. Iya. Mengapa kita mengangkat tema ini dan apakah sekusut itu sistem PPDB kita? Ya, kita angkat karena kita mengetahui bahwa ini ya udah semua tingkatan ya sekolah dari mulai PAUD, TK sampai SMA ya menggelar penerimaan siswa baru ya, dan beberapa diantaranya dari pendaftaran itu terjadi permasalahan-permasalahan ya, dan itu menjadi kita soroti ya, karena ini juga menyangkut ini sebagai sektor pendidikan merupakan
merupakan ini hal yang sangat penting ya dalam apa proses pembangunan sebuah negara ya, dan mungkin termasuk di daerah juga ya. Dan ini karena kita ketahui bahwa dalam sebuah pembangunan juga kita membutuhkan ya para pemikir-pemikir ya, dan itu tidak lepas dari hasil dari sebuah proses pendidikan ya. Dan ini kekusutan-kekusutan yang terjadi itu memang sering terjadi ya, dan ini terulang ya setiap tahun ya, dan ini perlu ketegasan dari pemangku kebijakan ya untuk bisa mengantisipasi atau minimal meminimalisasi ya terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses PPDB ini ya. Nah, Bang Lulu, PPDB ini mungkin ada pemirsa yang belum tahu ya. PPDB itu sebenarnya apakah untuk zonasi, apakah berlaku untuk semua sekolah atau hanya negeri atau swasta saja? Ya? Untuk ini ya, untuk PPDB zonasi ini ya, ini untuk khusus untuk sekolah negeri ya. Dan ini dimaksudkan bahwa agar siswa di sekitar sekolah dapat tertampung ya di sekolah yang lebih dekat ya dengan keluarga si siswa ya. Dan ini emang yang kerap menjadi sorotan ini khususnya jalur zonasi ini ya, yang banyak terjadi ini ya permasalahan ya. Salah satunya adalah ya istilah pemalsuan ya, atau ini khususnya dari kartu keluarga ya. Dan itu emang sudah sering terjadi ya. Tiap tahun juga kita sering banyak kejadian bahwa orang tua yang ingin memasukkan anaknya itu memilih berganti kakak ya, dan atau menitipkan ya anaknya di kakak saudaranya atau yang lokasinya rumahnya dekat dengan lokasi sekolah yang mereka tuju ya. Dan ini emang pemerintah juga udah mengeluarkan ya sebuah keputusan dari Sekjen Kementerian Kemendikbud ya untuk mempertegas tentang jalur zonasi ini ya. Baik Bang Lulu, ya kita tahan dulu ya pembahasannya. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, bedah tajuk Lampung Pos akan kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu, yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di acara Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Denny Zulniadi dan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Muharam Chandra Lugina. Baik Bang Lulu, tadi kita sampai pada kecurangan-kecurangan ya yang terjadi pada PPDB. Nah, menurut Anda apa saja ya masalah utama yang sering muncul dalam pelaksanaan PPDB? Ya yang ininya khususnya ya, yang sering terjadi itu di jalur zonasi ya. Ini terkait dengan kartu keluarga ya dari peserta anak didik ya, karena kita ketahui bahwa banyak juga orang tua yang memaksakan anaknya untuk bersekolah khususnya ada juga masih terstigma ya bahwa ada sekolah favorit ya, dan mereka berusaha bahwa anaknya itu masuk ke sekolah favoritnya itu dengan memindahkan atau menitipkan anaknya di kartu keluarga di pihak saudaranya yang terdekat dengan sekolah yang mereka tuju ya. Tapi ini juga pemerintah juga udah mencoba mengantisipasi ya dengan adanya surat keputusan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud ya, dan untuk mempersempit ruang pemalsuan atau ini ya manipulasi dari kakak itu ya. Dan ini juga bahwa kakak itu sekarang tidak bisa kita menitipkan ke saudara sendiri ya, tapi yang berlaku itu bahwa kakak itu harus secara utuh ya satu keluarga ya, dengan memiliki kakak baru sehingga bisa menjadi memenuhi syarat ya untuk bisa masuk zonasi. Selain itu juga menetapkan bahwa raport itu harus sesuai ya, raport sama kakak itu harus sinkron ya, nama dari orang tua atau walinya ya. Itu menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi ya terjadinya kecurangan di jalur zonasi ini. Oke, baik. Bang Lulu, bagaimana tanggapan Anda ya mengenai protes para orang tua ya terhadap kebijakan sekolah dalam pelaksanaan PPDB ya? Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan non-diskriminatif? Ya kita lihat dulu ya dari permasalahannya apa dulu ya, dan kita mungkin kita juga harus memberikan istilahnya atensi ya, bahwa protes dari orang tua itu karena permasalahan masalah apa ya. Emang kalau kecurangan kita juga harus bisa membenahi kecurangan itu ya, sehingga tidak akan terjadi lagi ya. Dan ini orang tua juga sangat berharap bahwa ini juga pendidikan ini kan menjadi hak mereka ya, anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan, karena ini juga udah diatur di undang-undang ya. Dan itu harus kita harus memberikan apresiasi ya, karena orang tua juga bisa memberikan masukan ya untuk perbaikan dalam proses PPDB untuk kedepannya ya. Dan pemerintah juga atau pemangku kebijakan khususnya di sektor pendidikan ini tidak bisa berpangku tangan ya, jangan abai ya. Mereka harus berusaha untuk terus memperbaiki ya setiap permasalahan yang terjadi, sehingga kedepannya proses PPDB ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan yang timbul kembali ya. Nah, Bang Lulu, selain daripada dokumen ya, itu ada informasi yang kita terima bahwa di satu daerah di Provinsi Lampung itu orang tua mendatangi sekolah karena dia anaknya tidak diterima, padahal hanya berjarak 1 kilo sekian gitu kan, artinya masuk dalam zonasi. Menurutnya sekolah beralasan karena itu sesuai sistem ya dari provinsi katanya kan. Nah itu sebenarnya selalu ada yang menjadi korban adalah orang tua tentunya atau siswa itu sendiri ya. Kambing hitamnya adalah mereka alasannya sistem. Nah itu bagaimana menurut Anda? Ya emang mungkin karena dia kalau sistem online ya, kita kan naruh titik ya, titik antara rumah sama lokasi jarak. Mungkin si orang tuanya juga bisa jadi kesalahan dari orang tua ya, karena ini kan dari zonasi ini, dari jarak ini kan udah emang tersistem ya. Dan itu mungkin mereka salah naruh titik ya, sehingga jaraknya melebihi dari yang ketentuan yang ada dari sekolah itu ya, sehingga mereka tidak masuk. Sehingga kita juga perlu ini ya, lebih teliti ya, dan lebih hati-hati lagi dalam saat pendaftaran menggunakan ini ya, online ya, karena kita harus benar-benar menaruh titik juga, karena sangat berpengaruh ya dengan jarak antara sekolah dan rumah si siswa itu sendiri ya. Dan itu juga emang banyak sih yang ini ya, yang terjadi hal demikian ya. Dan itu emang membutuhkan sebuah ketelitian lah dari orang tua ya, karena itu sebuah sistem yang mungkin nggak bisa diutak-atik ya. Mungkin kalaupun ada nanti harus ada dari tim ya, dari pengelolanya ya, untuk bisa lebih ini lokasinya ya,
untuk lebih mendetailkan lokasinya ya. Agar lebih akurat lebih gitu ya? akurat ya, betul. Dan tidak juga sistem itu kan jangan muter-muter ya, karena kita ketahui juga kemarin juga ada permasalahan bahwa kalau secara ditarik garis lurus itu sekolah sama rumahnya dekat, tapi ternyata berdasarkan sistem itu ternyata muter dulu ya, jadi jaraknya jadi bertambah jauh sehingga si anaknya nggak masuk ya. Dan itu memang juga harus menjadi perhatian ya dari para pemangku di sektor pendidikan ini ya, agar tidak sampai yang emang benar-benar secara ininya lebih dekat tapi tidak diterima ya, dan sistemnya juga harus lebih akurat ya. Oke, baik. Saat ini kan banyak para orang tua itu yang lebih memilih sekolah negeri ya sebagai tujuan utama. Nah, sementara kenyataannya memang banyak juga yang peserta didik yang tidak tertampung ya di sekolah tujuan mereka. Bagaimana sebaiknya itu sikap pemerintah ya untuk mengatasi masalah ini? Ya mungkin pemerintah harus lebih ini ya, lebih konsen ya untuk lebih mungkin menambah ya. Ya, memperbaiki sekolah-sekolah gitu ya. Ya, memperbaiki sekolah atau juga menambah ya sekolah-sekolah baru ya. Artinya atau mungkin dia menambah fasilitas atau ruang kelas ya, sehingga bisa menampung, daya tampungnya bisa lebih banyak ya, karena kita ketahui juga bahwa salah satu kendala untuk jalur PPDB ini untuk jumlah ya kuotanya itu ya berdasarkan ini kan jumlah daya tampung kelas ya, dan untuk bisa lebih memperbanyak daya tampung ya mungkin menambah ini ya ruangan kelas ya, sehingga daya tampung sekolah itu juga bisa lebih banyak. Baik, Bang Lulu, apa harapan Anda kepada para pemangku kepentingan ya di sektor pendidikan khususnya ya dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB ini? Ya, mereka jangan abai ya, mereka harus lebih giat lagi untuk terus memperbaiki ya sistem pendidikan di Indonesia ini, dan khususnya di Lampung ini, karena pendidikan ini sangat penting ya untuk masa depan bangsa ya, karena dari sektor pendidikan ini akan muncul lah pemikir-pemikir ya, generasi penerus yang bisa memberikan kontribusi ya untuk kemajuan dengan pikiran, dengan hasil pikiran-pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara ini ya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, bedah tajuk Lampung Pos akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu, yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya.
Jadi, teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Apotek Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, mendampingi yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Baik, terima kasih pemirsa Metro TV Lampung. Anda menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik di Lampung Pos Group ya. Seperti di lampos.co, Lampung Pos ID, dan Sai Radio 100 FM. Yang pertama kita akan membahas di lampos.co ya. Untuk berita yang trending di lampos.co ini ada Propam kembali periksa ponsel personel Polres Tulang Bawang Barat. Kemudian SMP kekurangan pendaftar di PPDB bisa dapat limpahan dari jalur afirmasi. Kemudian punya keluhan seputar Bandar Lampung, hubungi Halo Wali Kota. Kemudian intensitas konflik gajah dan manusia harus ditekan. Selanjutnya, pedagang buah curi motor karyawan ayam geprek karena cintanya ditolak. Baik, Bang Lulu, yang lampos.co ini kita akan membahas tentang intensitas konflik gajah dan manusia harus ditekan ya Bang. Nah ini menurut saya ini dilema juga, bagaimana menurut pandangan Anda Bang Lulu? Ya emang cukup dilema ya, karena ini konflik ini juga sudah berlangsung ya. Bertahun-tahun ya, dan belum ada misalnya solusi terbaiknya ya, tapi tetap kita harus memberikan mendorong ya adanya misalnya ada tanda kutip damai ya antara manusia dan binatang ini ya, Hidup berdampingan. hidup berdampingan ya secara aman dan damai ya. Dan ini juga harus menjadi sebuah perhatian ya, jadi dari semua pihak ya, khususnya di ini juga di bidang khususnya di Lampung Barat ya, bahwa mereka juga harus bisa menyosialisasikan ya, agar masyarakat juga tidak membuka lahan ya menjadi sebagian menjadi teritorial gajah ya, itu ya. Dari biasanya Tempat kan gajah itu makan. punya ini ya, tempat mereka cari makan, terus lintasan mereka ya, dan mereka juga memiliki hal yang cukup unik ya, bahwa mereka itu tetap hafal ya dengan lokasi yang sering mereka lewati ya, dan itu harusnya menjadi sebuah ini juga sebuah masukan ya bagi masyarakat ya, dan mereka juga mungkin udah pada paham ya di mana-mana lokasi yang emang menjadi habitat gajah dan menjadi perlintasannya, dan mungkin bisa didorong bahwa daerah-daerah tersebut untuk tidak dijadikan sebagai lahan pertanian ya, atau perkebunan ya. Baik, kita lanjut lagi ya di Lampung Pos ID. Ini berita utama kita tentu saja masih soal PPDB ya Bang Lulu. Kita masih menyoroti daya tampung semua sekolah ya, sekolah negeri. Kemudian nasib siswa yang tidak lolos. Kemudian bagaimana nasib mereka, apakah dilimpahkan ke sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Kemudian masalah pemerataan pendidikan dan solusi bagi siswa yang tidak lolos PPDB selain masuk swasta. Nah, Lampung Pos ID ya mengangkat berita utama ini. Itu apa sebenarnya konsen utama kita itu Bang Lulu? Konsen utamanya kita bahwa mengangkat tema PPDB ya, khususnya persoalan ini ya, anak yang nggak masuk ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya bagi kita, sehingga kita angkat karena banyak juga bahwa karena daya tampung yang tidak mencukupi ya, banyak juga anak yang ingin bersekolah di negeri itu harus terlempar ya, dan ini juga harus menjadi sebuah perhatian ya, dan carikan solusinya ya. Dan emang salah satu hal yang diambil oleh dinas khususnya di Bandar Lampung dan Lampung ini, bahwa anak yang tidak lolos di jalur zonasi ya bisa dialihkan ke jalur afirmasi ya, dan ini menjadi salah satu hal yang cukup baik ya untuk menampung, karena kita ketahui bahwa dalam kondisi saat ini ya, dalam sisi ekonomi yang juga yang kurang baik ya, banyak orang tua berharap bahwa anaknya itu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri ya, yang mereka beranggapan bahwa sekolah negeri itu biayanya mungkin lebih murah ya dibandingkan di swasta ya. Dan ini menjadi harapan mereka bahwa anaknya bisa sekolah di negeri, dan itu memang harus pemerintah juga harus tanggap ya atas keinginan masyarakat itu, karena ini juga pendidikan itu menjadi hak setiap warga negara ya, dan dilindungi oleh undang-undang ya. Baik Bang Lulu, kita lanjut lagi ya ke trending topik di Sai Radio 100 FM. Itu ada promotor lokal tak siap, BTOB batal gelar konser di Jakarta.
Kemudian ada Asepa kolaborasi dengan McDonald's, penggemar kecewa. Kemudian ada lagi Ayu Ting Ting bersuara terkait pertunangan dengan Fardana. Selanjutnya Alternativa Film Project 2024 digelar di Indonesia dengan juri internasional. Kemudian ada juga 14 negara unjuk aksi di Rainforest World Music Festival 2024. Ya, Bang Lulu, untuk di Saya Radio 100 FM ini kita membahas tentang promotor lokal yang tak siap. Kemudian ada BTOB batal gelar konser di Jakarta ini. Bagaimana, Bang Lulu? Ya, ini menjadi sebuah kekecewaan ya bagi penggemar BTOB aliran ya? K-pop ya, Oh, ya. dan khususnya grup BTOB ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya jangan terjadi ya, karena ini juga mereka sponsor khususnya ya dan mempersiapkan konser ini, sehingga harus benar-benar mempersiapkan, karena ini juga grup luar ya, dari luar, dan mereka emang harus lebih perfect ya dalam mempersiapkan konser mereka. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup ironi ya, karena pihak sponsor dalam mempersiapkannya juga tidak siap ya, sehingga mungkin dari manajer grup K-pop itu sendiri tidak puas ya dengan persiapan, sehingga mereka juga memutuskan ya untuk membatalkan ya konser. Dan ini menjadi sebuah harus menjadi sebuah perhatian ya, menjadi perhatian dari para sponsor atau promotor lain ya, dalam untuk mendatangkan grup-grup, khususnya grup-grup luar ya, untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, sehingga apa yang sudah direncanakan, acara yang akan digelarnya itu bisa berlangsung dengan baik ya. Dan ini bisa memberikan hiburan yang menarik khususnya bagi para penggemar dari K-pop Indonesia. K-pop atau grup-grup musik dari luar ya. Nah, baik, terima kasih Bang Lulu ya, sudah sama-sama berdiskusi bersama saya hari ini. Selamat siang ya, sehat selalu Bang Lulu. Amin. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam bedah tajuk Lampung Pos kali ini ya. Kita semua berharap agar berbagai permasalahan yang muncul dalam PPDB ini dapat segera mendapatkan solusi yang tepat, sehingga pendidikan dapat pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia terus meningkat. Saya Denny Zulniadi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.